Saya juga nggak setuju ya. Kenapa? Loh, mendaki gunung sekalian aja orang pesawat terbang tuh di sweeping, nyinawangin pas nak naik pesawat terbang lewat gunung besake kan nyerecek senggede mennya kan suci pura mas itu. Satu lagi yang foto di Heaven Gate itu yang di Lempuyang tuh. Saya kan nggak ngerti, mungkin beliau sempat ketemu Betara dan disampaikan, saya nggak ngerti. Ya siapa tahu. Lo pemimpin. Lo kan pemimpin. Ya, Nabi Muhammad aja bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nah, pemimpin kan bisa jadi. Pak Wayan, nih Wayan Koster, nih kamu jangan kasih ya, saya terganggu tidur saya kurang nyenyak gara-gara orang. Bisa jadi. Oke, soal Koster menyetop pendakian gunung di Bali. Ini banyak ini di Gunung Agung ada puluhan guide yang ngaten-ngaten tamu kehilangan pekerjaan kone. Di Gunung Batur 10 kali lipat lebih banyak. Gimana? Mungkin siapa dulu? Nanti. Nah, beli tengah dulu. Beli tengah dulu soal pendakian beli. Ya, saya agak bingung ya menyikapi hal ini. Jadi pertama kalau kita konteks yang digunakan adalah kesucian itu menurut saya agak absurd gitu. Karena kalau kita bicara tentang kesucian, apakah tempat suci itu tidak boleh dikunjungi kan seperti itu ya? Itu satu. Kemudian kalau bicara tentang alasnya karena sampah dan segala macam, saya rasa karena ada pendakian, karena ada dijadikan tourism justru lebih bersih gunung itu. Karena para pengelola masyarakat di sana itu paham dia orang nggak bakal datang sana kalau kotor. Coba misalnya siapa yang pernah ke Semeru? Semeru itu ada wilayah yang jadi kayak sampahnya parah banget. Kalau itu nggak ditanggulangi itu akan jadi masalah. Dan yang mau melakukan pembersihan segala macam pasti orang yang punya kepentingan, yang cari nafkah gitu. Kalau kita hitung, kemarin saya sempat hitung itu, perputaran uang di pendakian itu saya hitung di Gunung Agung per bulan ada sekitar 2.000 orang gitu. Di Gunung Agung ya. Kemudian di Gunung Batur dari teman-teman guide sekitar 20.000 dibilang saya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung spending cost-nya satu orang tuh ngabisin uang 1 juta aja. Dari dia datang ke Balinya misalnya karena dia bukan orang Bali gitu ya. Kemudian 1 juta aja kita anggap. Karena dia harus ke sana nambah uangnya di 1 juta. Ada transport, kemudian ada porter, ada guide dan segala macam. Itu perputarannya berapa miliar? Betul. 22 miliar gitu misalnya itu, ya. per bulan. 22 miliar itu berapa orang yang menikmati? Ya, gitu, secara ekonomi ya. Nah, kemudian kalau misalnya hal ini dilarang, berarti ada kehilangan potensi 22 miliar perputaran uang di sana. Di mana ada ribuan orang yang akan terdampak secara langsung gitu. Kayak misalnya teman-teman yang biasa ke Kintamani pasti tahu ada berapa ratusan hotel penginapan dan segala macam di sana. Ada yang homestay yang punya masyarakat lokal di sana kecil-kecil, 3-4 kamar, 5 kamar gitu. Jadi bukan punya pengusaha besar ya, tapi masyarakat yang hidup di sana, orang akan stay di sana, dini harinya dia mendaki lihat sunrise, kemudian balik ke hotel lagi jalan-jalan di Kintamani gitu. Jadi ada dua hari 1 malam dan mereka stay di sana. Jadi kalau sekarang misalnya dilarang, orang hanya akan datang ke kayak misalnya ke pemandian, mandi doang, pergi. Jadi akomodasi wisata nggak bakal bermanfaat di sana. Belum lagi kayak misalnya jeep touring, kemudian ada cross dan segala macam yang di sana yang menghidupi ekonomi masyarakat gitu. Tapi kalau kita bilang alasnya kayak kesuciannya kayaknya kayak agak-agak konyol gitu. Iya. Kita ngomong kesucian dan segala macam, tapi kita lihat Gunung Agung Galanjinya jalan kurang suci apa kalau misalnya bilang bahwa itu adalah gunung yang suci bla 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 gitu. Itu dikeruk terus kok. Sama siapa? Cari tahu sama siapa kan seperti itu. Itu satu misalnya. Yang kedua kalau kita ngomongin tentang alasan-alasan kesucian dan segala macam itu, Besaki dijadikan apa sekarang? Ya. Dia eksploitasi sedemikian rupa biar cantik untuk jadi apa? Untuk orang sembahyang. Come on lah. Apakah benar Besaki itu ditransform sedemikian rupa itu agar orang nyaman bersembahyang? Belum tentu. Pasti ada orientasi lain gitu. Jadi kalau ngomongin Gunung Agungnya adalah gunung suci, kenapa Besakinya dijadikan objek wisata? Paradoks modelnya. Jadi kayak kontradiktif hal itu dibicarakan. Menurut saya ini bakal jadi kickback ya. Kalau secara politik ini keputusan yang sangat aneh di tahun politik menurut saya. Aneh banget gitu. Karena kemarin sempat saya baca beberapa teman ada yang informasi itu para tour guide dan segala macam akan jadikan pegawai kontrak. Ayolah.
pakai kontrak mau dikasih duit berapa? Iya. Gitu. Mereka penghasilannya sebulan bisa 5, 10, 15 juta gitu Iya, loh. betul. Iya, penghasilan sekarang jadi pakai kontrak dengan UMR. UMR Bali berapa? 3 juta sekian itu misalnya. Iya. Kalau saya, ya itu kayak gimana sih kamu diam aja di rumah tak kasih uang segini? Itu ada ribuan orang yang terdampak, bukan hanya orang travel, orang lokal yang jadi guide aja yang bakal terdampak. Transport yang nganter dari bandara ke sana, kemudian yang punya homestay dan segala macam juga terdampak. Apa semua orang akan dijadikan pegawai kontrak gitu? Apakah beban APBD kita akan mampu mengcover pegawai kontrak yang sedemikian banyak yang bahkan saat ini sudah dianggap oleh beberapa orang berlebih jumlah pegawai kontrak dari provinsi Bali gitu? Betul. Ini yang saya rasa agak absurd dan saya nggak tahu orientasinya ini arahnya kemana. Apakah benar karena bahwa ini adalah kesucian dan segala macam, atau arahan-arahan dari pihak tertentu yang tujuan tertentu juga kita nggak paham. Lanjut. Saya cukup ya. Pak Yan gimana? Soal Koster menyetop. Baca. Wih, WA Gubernur Bali ini langsung nih. Iyalah. Apa sih ngomong? Selamat pagi Pak Gubernur. Saya sangat mendukung keputusan Pak Gubernur untuk melarang wisatawan masuk ke Puro sebab Puro bukan tempat wisata. Benar, Puro adalah tempat kita mendekati diri padanya. Sumbang saran dari saya Pak Gub, soal mendaki jangan dilarang, tapi diperketat. Salah satunya dengan pengenaan retribusi yang sangat mahal. Misalnya kalau ada wisatawan yang mau mendaki harus bayar ke pemerintah $1.000. Dari retribusi sebesar itu kasih 20% untuk pengelola lokal, desa adat, guide dan lain-lain. Demikian sumbangan saya dari saya. Ada balasan? Baca. Kalau balas gua ya. Gubernur aja anak kalian. Kalau begitu kan malah dibilang mengkomersialkan kawasan suci gunung. Nanti bisa dikutuk Ido Betaro. Lebih baik kita menjaga kesucian gunung untuk menjaga aura dan taksu Bali agar masyarakat dunia cinta dan tertarik ke Bali sehingga pariwisata tetap eksis. Kalau aura Bali sudah redup dan Bali tidak memiliki magnet, maka wisata Bali akan semakin turun, malah jadi rugi kita semua. Wah ya, Gubernur aja chat-chatan Wayan Setiawan nah. Kalau Wayan Setiawan jawab, kalau mengkomersil ini boleh ya silakan apa? Ini Gubernur kita juga, bukan Gubernur saya aja gimana? Kalau mengkomersilkan seperti kondisi sekarang, ini Pak Yan Setiawan nih bilang orang boleh mendaki sesuka hati. Kalau mengenakan tarif mahal, sebenarnya itu melarang secara halus sebab yang naik akan terseleksi. Soal kutukan, saya tidak percaya Ida Betara tukang kutuk. Justru beliau maha kasihnya dan maha memberi semua ciptaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia. Kenapa sih itu? Kita saja yang harus bisa bertanggung jawab menjaga dan melestarikan. Maaf jika salah Pak Gub, salam hormat. Kenapa sih? Jawaban Gubernur, saya memilih kebijakan yang saya yakini dan diperhitungkan secara skala dan skala. Siap Pak Gub. Apa saya perlu berdebatkan? Saya sudah sing perlu keluar kan saya ngomong. Apa gunanya kene gitu ya saya sudah sampaikan langsung. Ini jawaban Gubernur Bali Semeton. Gubernur Bali. Screenshot Semeton. Screenshot. Ya kan itu benar beliau. Kita juga harus memahami bahwa itu dari sudut pandang pemimpin kan. Jadi begini ya. Orang siapapun yang baca benpok. Nah, coba itu yang atas kan benar itu. Dari sudut pandang gubernur, saya rasa kalau begitu kan malah dibilang mengkomersialkan kawasan suci gunung, nanti bisa dikutuk Ida Betara. Lebih baik kita menjaga kesucian gunung untuk menjaga aura dan taksu Bali agar masyarakat dunia cinta dan tertarik ke Bali, sehingga pariwisata tetap eksis. Kalau aura Bali sudah redup dan Bali tidak memiliki magnet, maka wisatawan akan semakin turun. Benar sih. Benar kan? Benarnya cuma kan gini loh. Kan tidak win-win solusi. Ada dialogis. Gini loh Yan. Bagi saya ya, makanya saya lebih memilih directly send
him a WhatsApp, you know. Itu bahasa Terus Inggris. lanjutan gini Pak Yan. Ya sudah, oke. kalau saya sebagai anak kan sudah menyampaikan. Pemerintah itu guru Wiseso. Wiseso, ya. oke. Saya ini kan anak Wiseso jadinya. Oke. Saya punya hak untuk menyampaikan ke orang tua saya siapa? Pemerintah. Pemerintahnya siapa? Gubernur. Saya berhak loh untuk menyampaikan. Toh kalau tidak didengar atau orang tua saya punya pertimbangan lain sebagai anak kan saya ya mangut-mangut aja toh. Tapi setidaknya kan saya sudah ngomong toh. Iya kan? Ini sebenarnya mohon maaf ya, saya lihat fenomena di medsos bagaimana orang membuli itu bukan kebijakan ya. Tapi individunya ada orang ya bentar lah begini itu kan nggak sopan. Saya bukan apa lah. Tapi nggak semua, ada juga yang membuli kebijakan. Ya membuli kebijakan itu oke, saya dukung loh. Walaupun saya mohon maaf ya, saya termasuk pendukung Pak Koster loh. Oke, Karena saya sudah tahu saya dari Ya. Setiawan kan. Nggak ada lihat Jubirnya Koster. Bukan jubir artinya. Loh, emang siapa figur lebih baik dari Pak Koster? Ayo tunjukkan sini. Kita adu loh. Jangan ngomong-ngomong kalau ada. Oh, berarti Pak Loh, kalau Pak Yan Koster gubernur terbaik. Terbaik karena Anda nggak punya yang lebih baik dari Koster. Kalau Anda punya, saya kalau milih Koster kan Anda. Anak lah. Nah, anak sekarang Bukti ini Koster, saya ditemui oleh stafnya Koster, ajak podcast nggak mau. Bukan nggak ada waktu, tapi takut salah ngomong. Iya kan Takut salah ngomong. Loh Yan, orang tua itu dia harus bisa bersikap sebagai orang tua Yan. Oh. Ya, bener aja bisa aja begitu. Saya nggak membela loh. Kenyataannya ini mohon maaf ya, saya 2 periode loh ngiring Pak Mangku Pastiko. Sekalipun saya pengen balas WA, apakah saya benci dengan Pak Pastiko? Tapi beliau kan sudah menyediakan ruang bebas bicara Iya apa sama saja. juga, saya juga WA, beliau juga sudah Justru menyediakan Pak ruang. Yan bisa menemui langsung nih Pak Koster. Lah Anda kan bisa WA, ya Anda juga bisa lewat WA kan mungkin pertimbangan. Saya tidak membela ya, tapi kita harus memaklumi pemimpin itu mungkin dia punya satu pembisik yang mungkin beliau dengarkan Oke. ya kita nggak tahu. 2 pertimbangan lain, 3 strategi. Tapi yang jelas beliau cerdas. Mungkin dengan begini nanti mainannya begini mana kita tahu. Sekarang dihajar gitu umpama besok dirangkul kan nggak tahu namanya politisi. Tapi intinya sebagai rakyat kita harus memberikan masukan kepada pemerintah secara positif ya. Saya nggak takut berseberangan ya. Anda biar tahu ya anak saya honorer kok di Pemprov. Saya ada urusan tuh. Kenapa? Lah itu individu lain. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang rakyat Bali ini benar-benar ya. Kasihnya saya ikut-ikut membuli secara fisik kan kira oh enggak benar Anda. Kayak saya bilang, mungkin beliau Anda kan baca sendiri kan kalau saya lihat itu benar. Itu benar loh kalau sampai taksu Bali itu turun, Anda kalau itu kan normatifnya taksu Bali Iya. ya, tapi bukan win-win solusi. Makanya sekarang yang justru yang Pak Yan tawarkan itu win-win solusinya. Kan baru satu orang saya yang win-win ngomong kan. solusi ditolak sama nggak Koster. nolak. Karena baru hanya saya aja yang ngomong mungkin secara Yo, netizen semua menyuarakan Ya, sekarang yang yang saya suarakan. undang ke podcast Jack Bali juga menyuarakan win-win saya solusi. tahu loh, mohon maaf ya. Ini maaf, saya nggak membela Koster ya. Tapi mereka itu cari panggung Dan Koster sudah menyediakan panggung sebenarnya bagi mereka itu. Di mana panggung? Termasuk AMD akan menuntut 22 triliun. Apa dasarnya menuntut 22 triliun? Pak Ingken. Kalau memang ada nuntut seperti Yusuf Anka dong dengan negara 1 rupiah gitu. 22 triliun ke Ingken kalau deposito. Lah itu kan cari popularitas doang. Anda mengangkat, Anda bermain di situ isu untuk menjatuhkan orang dan untuk mengangkat Anda, tidak boleh begitu. Bagaimanapun juga gubernur kita itu pemimpin kita. Kalau dalam hal kita harus hormati, kita hormati. Kalau dalam hal kita harus kritik, saya kritik. Saya sampaikan pandangan saya berbeda. Tetapi begitu beliau punya pandangan lain, siap Pak Gubernur gitu. Emang apa? Emang saya gubernurnya. Kalau saya gubernurnya apa ya? Wayan Erwin mau saya ini dengan seperti Pak Gub, ini oh gampang lah gitu. Kalau saya gubernurnya gitu loh. Makanya saya bilang sampai saat ini setidaknya ya apapun Anda omong, setiap orang tuh punya sisi yang mungkin dipandang negatif, dipandang iya. Kalau Anda mau memuaskan semua orang jualan es krim, nah itu pun tidak semua orang suka es krim. Ya kan ada aja. Namanya jabatan politik ya. Apalagi saingan beliau banyak kan berusaha diserang Pak Koster nih, berusaha diserang. Ya nggak apa-apa, saya nggak membabi buta membela juga. Cuman kalau memang itu baik, ya setidaknya siap nyicen orang yang lu mungkin Pak Koster jadi omong nah. Ya ada, ya ayo tuh dukung bareng-bareng. Suwut dukung Pak Koster. Gitu. Oh, bener lah gitu. Anang orang Pak Koster. Nah, maaf dalam tanda kutip. Orang bilang Pak Koster jelek, tapi nggak ada pembandingnya Chen di Luwungan. Kan sing fair. Ayo fair jadi rakyat. Misalnya, lagu saya orang nelayanan doang nah. Ya. Misalnya bandingin Mangku Pastiko sama Koster berarti Apa? bagusan Koster berarti. Gini loh Yan. Kalau lo, maaf nih Yan ya.
Itu kalau Anda bandingkan Mangku Pasiko dengan Koster sama dengan Anda bandingkan R3 sama Loh, nggak bisa kalau Kenapa saya nggak bandingin Koster dengan R3 sama Gibi baru Xenia. gitu. Benar. Ini kan sama-sama gubernur. maka sama-sama roda 4 kan? R3 sama Xenia. Jadi cenderung R3 aja Xenia normatif nih. Kok bisa dari mana analoginya R3 sama Xenia? Mangku Pasiko gubernur. Oke, Koster gubernur. Benar kan? Iya kan? Anda kan dari audien ya, ini mama ya. Kalau ini saya nilai per ya. Kalau Koster, beliau dilihat gubernur yang pro Desa Bali, yang ajak Bali. Tro Bali. Ya, adat Bali. Kalau Mangku Pasiko pro Samprodaya. Ya itu, apakah Samprodaya jelek, Desa Bali jelek, saya nggak masuk ke sana ya. Tapi kalau saya bilang, oh ini lebih baik, belum tentu, saya nggak ngerti, saya nggak masuk ranah itu. Ngerti ya maksud saya? Nah, buktinya penguatan desa, apakah ada orang itu suka atau tidak suka? Zamannya Mangku Pasiko, tidak ada tuh desa ada disupport dengan dana. Ada. Kudo. Ya, ada yang jelas. Budi. Nah kan? Jadi liu gitu loh. Ya tetap aja zaman. Kepentingan politik. Semua politik, Anda ada saya kan politik. Politik Anda sekarang adalah biar view Anda meningkat. Itu politik Anda. Politik saya biar saya juga numpang nebeng saya ajak Bali. Saya nggak ngaku kok. Ya saya ada ajak Bali, saya gitu mau Bali. Ya memang yang setiawan, saya ada ajak Bali. Loh, orang harus berani mengakui dirinya loh ya. Jangan bilang oh itu kepentingan politik. Semua kepentingan politik. Emang kamu nggak politik? Politikmu biar viewermu 1 juta nanti. Caranya gimana kan begitu. Nah, saya nggak politik, saya politik. Erwin nih ajak Bali populer nih. Numpang kan nebeng. Ya, saya akui loh ya. Saya berani mengakui loh. Tanpa ajak Bali, Wayan Setiawan sing ada. Ini memang Wayan Setiawan sampai 4,5 juta orang. Ya, Ada? Nggak ada. Makanya jangan pernah bilang, oh ini kepentingan politik. Karena semua itu politik. Ada orang yang nggak ngomong saya tidak berpolitik. Dengan dia ngomong tidak berpolitik, dia berpolitik. Berpolitik dengan tidak berpolitik. Geng. Dia harus fair. Saya nyen kayaknya ngomong ya saya. Kelalung saya langsung sini. Jangan munafik lah, sok-sok suci sekali, sok-sok bersih sekali. Paling you jadi gubernur, you muka bojok dekat ludong, sing jeluwung dekan nyeleng dekan. Sekarang sangat lebih teratur loh Yan. Saya harus misalnya akui loh, Yan. teratur PKB dulu kayak Pekan Kumuh Yan. Di Waktu sebelum Pak Koster. yang di mana nih? Yang PKB ini di A-Center atau Pekan Kumuh? Kayak center tuh kayak dagang apa tuh PKB dulu kayak dagang kaki lima. Sekarang? Teratur ya saya ikut. Saya Sekarang peserta PKB yang saya ikut sebagai peserta karena saya pelaku UKM. maksudnya lebih tertata rapi, lebih mencerminkan nak Bali kan pidana kan bae ya kemone nem dagang gini tukang tungging ini begini mekaduk sukan ya harus diakui dong kalau memang itu baik aku walaupun saya jadi peserta PKB ya biar Anda tahu tapi kalau itu bagus ya tetap kurasinya bagus yang dulu nyen Pak Jak Mangku Pasiko kedon dan malu ada pejabat doman mendagang di PKB yang sing Pak jadi lebih adil ya Anda dikurasi ya Anda dikurasi seperti saya dikurasi walaupun saya sekarang nggak ikut karena saya nggak ikut kurasi ya sibuk saya jadi narasumber nih Jan Erwin sing sumpah dari politikus saya jadi gitu. Dulu saya pelaku UKM, sekarang pun masih. Cuman saya nggak ikut itu. Apalagi yang saya anggap bagus, banyak bagus ya. MDA pun bagus ya sebenarnya menurut saya. Majelis Desa Adat itu bagus. Cuma ketuanya aja yang bikin nggak bagus. Itu loh. kan Koster bisa aja ganti, kenapa nggak diganti? Ya, nggak tahu nanya Koster, jangan tanya saya. Gimana kalau saya? Koster gitu tidak menerima saran rakyat tidak diterima, saran masyarakat tidak diterima. Bukan tidak terima, belum waktunya diterima. Buktinya memang ya saya terbuka ya. Saya kasih tahu Anda. Saya pernah ngajak pengempon Puro Batur ya. Oke. Saya mantan Pekasih ya. Saya ajak pengempon Puro Batur ke menghadap beliau. Saya sampaikan, Pak Gubernur, ini jangan bangun Puro Batur, Bongkaso. Saya mantan Pekasih, saya tahu Pemprov punya banyak tanah di Subak, Sengembal. Daripada dikelola pribadi, kenapa enggak Pak Gubernur kasih ini Puro, biar Puro punya semacam labo itu, ya walaupun statusnya minjem, kita ngontrak ada apa lah. Oh ya gampang dong dikasih kan. Apa Anda bilang Pak Koster nggak mau mendengar? Mau mendengar kalau alasnya tepat. Kalau dasar kebencian, saya pun jadi gubernur tidak akan saya dengar. Ngapain saya dengar itu? Apakah masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Koster dianggap benci? Kan tidak juga. Kan? Saya tidak setuju. Apa saya benci? Kan enggak. Saya pun kalau ke Bali pun bukan atas dasar kebencian. Nah, saya percaya makanya saya mau datang. Koster, gitu. Makanya saya mau datang. Saya berikan ke tempat
beliau nggak bersedia, takut salah ngomong katanya. Iya kan begini ya, saya nggak membela ya, saya juga bukan jubir umasnya Pemprov kok ya. Oke. Ya mungkin beliau nggak mau menanggapi orang-orang yang cari panggung di sana ya. Contoh ya AMD itu, Abri Masuk Desa dulu. AMD siapalah itu, katanya calon gubernur apanya orang ngayakin di desa ada sing ten ton priayi itu modelnya. Maaf ya, apanya yang dibilang bagus. Harus ada apple to apple ya. Gitu. AMD yang mana deh ya? Ya. Oh yang Ya. di baliho Pak Sagong nih kan ya? Ya nggak tahu saya, pokoknya saya juga nggak kenal apanya. Gugatnya 22 triliun. Dasar apa dia gugat 22 triliun? Gugat kalau memang gugat kayak Yusuf Hamka dong, gugat perintah kalau saya memang salah. Saya gugat satu rupiah, kalau saya salah saya kasih 10 lipat. Kemarin stafnya AMD ada minta podcast di sini. Kalau beliau bersedia debat sama Wayan Setiawan, Ayo, silakan free. Ya, saya free, ayo, saya siap. Main debat pada muda kan. Beliau muda, saya muda, ayo. Pengen deh. Iya kan? Menarik nih, menarik. Bukan apa-apa lo, harus berani menyuarakan apapun, suarakan. Ini demi Bali. Ayah nak Bali, AMD nak Bali, saya nak Bali dengan Sumerto nak Bali, Pak Koster nak Bali, Panak Pak Koster nak Yang Bali. main calon kaldon tadi gubernur kan nih. Jangan dot gubernur. Oh, Wayan Setiawan harus lo. Erwin Koster Setiawan gitu sih. Ya kan seperti itu. Ini maaf ya, saya belak-belan aja. Kenapa Anda tanya ini boleh nggak? Boleh lah. Itu gubernur kita semua kok. Apa salah saya? Saya nggak ada mengujar kebencian. Artinya realitanya kan kebijakan gubernur tuh Ya, menghilangkan lapang benar, makanya pendapatan orang-orang. ya di ini sana juga itu ingin gimana? mudah-mudahan beliau dengar ya. Ya kita tetap, saya pribadi walaupun saya sampaikan bahwa saya pendukung Pak Koster, saya juga nggak setuju ya. Kenapa? Loh, mendaki gunung sekalian aja orang pesawat terbang tuh di sweeping, nyinawangin pas nak naik pesawat terbang lewat gunung besake kan nyerecek senggede mennya kan suci pura mas itu. Satu lagi yang foto di Happen Gate itu yang di Lempuyang tuh. Saya sopir ya, saya ditanya. Oh itu apakah tidak melanggar suci? Bentar dulu, saya tanya nih, saya ngomong ya. Ditanya saya, Pak ada tamu perempuannya? Ada. Men Pak, ya nggak tahu orang PP-nya nggak saya periksa kok. Kan saya nggak begitu ya, mana saya tahu. Lah artinya apa? Ada kemungkinan tamu itu yang bohong gitu loh. Saya nggak men kan gitu. Nah kan begitu. Nah dia biar dapat putusan, nah, kan bisa aja. Iya. Makanya saya ketidaksetujuan saya Pak Gubernur untuk menutup tweet ya karena alasan satu ekonomi saya setuju. Jadi jangan serta-merta lari dulu. Cuman caranya kita menyampaikan, ayolah kita sampaikan dengan baik kepada beliau gitu loh. Kita bersurat kan ada teknisnya Pak. Forum masyarakat peduli pendaki itu umpamanya. Yang terhormat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Bali bla 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 bla, mohon audiensi kan bisa. Itu kan jabatan-jabatan yang harus kita hormati bersama. Masa gubernur aja yang podcast nih Bang yang sate, yang merokok gini bisa saja. Saya ngerokok ya gubernur kan saya ngerokok. Bisa saja begitu anggapannya. Coba yang audiensi umpama mungkin yang bilang Jag Bali bla bla bla, surat tanda tangan nih siapa, kita buat semacam petisi gitu loh. Ini petisi dari gini bahwa dengan hormat bahwa kami dari Aliansi Masyarakat uyang-uyangan itu umpamanya iya ingin melarang audiensi, mohon pasti dikasih kan, pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Bersuratlah secara resmi lewat jalur yang benar. Kalau ngomong nyeloteh di medsos, ngomong gini ngomong gitu, ngomong gini ngomong gitu, ya nggak pendekar mabuk dan kan begitu. Saya yakin pasti didengar, beliau mendengar kok. Nggak sekali aja beliau gitu. Ya namanya kita komunikatif ya. Ya kalau beliau balas begitu, pandangan beliau begitu kan nggak salah juga. Saya kan nggak ngerti, mungkin beliau sempat ketemu Betara dan disampaikan, saya nggak ngerti. Ya siapa tahu. Lo kan pemimpin. Nabi Muhammad aja bisa dari Allah Subhanahu Wa Taala kok. Gimana? Nah pemimpin kan bisa jadi. Pak Wayan, nih Wayan Koster, nih kamu jangan kasih ya, saya terganggu tidur saya kurang nyenyak gara-gara orang. Bisa jadi. Who knows? Beli nengah setuju gubernur terbaik Wayan Koster lah. Versi saya relatif. Ya, makanya relatif sekali, sangat relatif. Jadi saya kan benar-benar di grassroots ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu yang saya lihat adalah efek yang terjadi di masyarakat secara luas. Gitu. Oke. Kalau Pak Koster mungkin kalau harus diapresiasi infrastruktur benar. Oke, infrastruktur. Jadi apa namanya anggaran dari pusat. Infrastruktur misalnya yang jalan tol. Kalau itu sih bukan Pak Wayan Koster ya, jalan tol jauh-jauh hari yang harus direncanakan kan. Maksudnya infrastruktur yang mana?
anggaran kayak BKK misalnya kayak Kenusa Penida, perbaikan jalan segala macam bagus, meskipun beda partai, meskipun nggak satu jalur, jalan tetap seperti itu. Kita apresiasi yang seperti itu. Tapi yang sering jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kaum marginal ini yang sangat dibenci oleh Wayan Setiawan dan kata-kata saya dibilang kemiskinan segala macam itu yang saya bilang Jangan benci kemiskinan. iya, Saya jangan benci kemiskinan. istilahnya kenapa tidak suka Ya, gitu ya? ya, Karena ya, istilahnya ya. tidak suka. Karena selama saya 7 tahun itu mereka yang ngerti istilah miskin absolut nggak? Miskin absolut itu orang yang makan besok masih nggak jelas gitu loh. Kalau itu diperlakukan sama, dia akan tetap di circle itu. Nah, ini yang saya lihat, jangan dipotong dulu. Ini yang saya lihat dari kebijakannya Pak Koster itu nggak ngena gitu loh. Oke. Jadi mereka yang kaum termarginalkan serius nggak boleh dikasih beasiswa 2.500.000 biar bisa selesai SMA-nya terus bisa menjadi orang. Nggak mungkin terjadi itu gitu. Kemudian misalnya kayak saya petani, di pertanian itu absurd sekali programnya. Kalau misalnya saya bilang, Pak Koster bilang Bali pulau organik, pengejawantahan dari Perda itu bukan Pergub loh. Perda itu apa? Jawaban saya nggak ada yang saya lihat benar-benar faktual. Contoh misalnya, yang paling merusak tanah kita adalah herbisida, jadi zat kimia untuk membunuh rumput. Efeknya segala macam. Teman saya di Mandailing Natal bahkan sudah nggak bisa ekspor kopi karena di kopinya terdeteksi si herbisida ini ada di kandungan biji kopinya gara-gara dipakai untuk matiin rumput di kebun kopi gitu. Di Bali aneh, dibilang Bali pulau organik, tapi semua racun-racun segala macam itu dijual bebas di warung pinggir jalan tanpa izin apapun bisa gitu. Ini kan kayak Kecuali arah nggak bisa kayak jual bebas. kontradiktif. Nah, kayak misalnya kemudian kedua kayak pupuk gitu. Kalau kita ngomongin Bali pulau organik, pupuk subsidi masih tetap oke, jalan segala macam nggak masalah. Tapi harusnya kan ada support yang lebih serius kepada para pembuat pupuk organik sehingga dia punya kemampuan untuk mengorganikkan lingkungan sekitarnya. Karena selama ini Perda Bali Pulau Organik itu saya tidak melihat pengejawantahannya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bagus dan tidak bagus, kita nggak bisa justifikasi tanpa action plan gitu. Itu satu. Yang kedua misalnya kayak Pergub tentang penanggulangan timbunan sampah plastik. Itu Pergub doang itu. So itu sih Anda bisa berdebat sama saya sampai dini hari, saya layani. Apa data faktual tentang Pergub itu terjadi kemudian timbunan sampah plastik berkurang? Tidak ada. Apakah benar ada penghentian penggunaan styrofoam? Tidak ada. Apakah benar masyarakat Bali tidak menggunakan straw? Tidak ada. Apakah plastik? Tidak ada. Kalau kemudian dibilang Bapak Koster adalah hebat segala macam, kita bisa lihat yang mana hebat kita harus apresiasi. Kemudian yang ini yang kurang ini perlu apa? Mungkin saya nggak tahu ya. Pergub penanggulangan timbulan sampah plastik itu ada satgasnya nggak? Ada leading sektornya nggak di Pemprov? Siapa? Dinas Lingkungan Hidup? Mana? Siapa yang bisa saya ajak ngomong? Gitu. Styrofoam nggak ada penghentian, ini pembingin bagus nih, kertas gitu. Tapi coba lihat yang styrofoam, yang warung-warung yang bisa diambil dibeli online itu makanannya masih styrofoam, masih plastik gitu. Jadi kalau kita mau melihat seorang pemimpin itu bagus atau tidak, kita harus bisa melihat itu secara banyak parameter, banyak parameter gitu. Seperti yang tadi saya bilang tadi, yang untuk masyarakat kecil ini programnya fokusnya yang mana? Coba bilang ke saya. Kasih saya angka, kasih saya data siapa yang ditembak oleh program itu, perubahan apa yang terjadi gitu. Zaman Pak Mangku bisa jelas ya, ada si Mantri, memang benar Pak Wayan pernah saya lihat di podcastnya bilang, banyak yang bagus segala macam, apapun seperti itu. Tidak ada pemerintah buat sekolah semuanya sekolah unggulan kan, pasti ada yang bagus, ada segala macam. Itu kita bisa debatable. Tapi ada yang memang survive dan bagus sampai sekarang detik ini kayak di Klating, dia punya sekian ratus ton produksi kompos yang terjual ke seluruh Bali, keren banget tuh. Artinya jika dikelola dengan benar, bagus. Artinya apa? Programnya bagus, yang ngelolanya kurang bagus. Nah kayak sampah plastik ini, dibuat program seperti itu, Pergub dibacain, diumumin segala macam, tapi nggak ada satgasnya, nggak ada yang benar-benar controlling. Ada nggak toko plastik yang tutup? Nggak ada kan? Gila ya. Itu artinya apa? Itu program itu tidak jalan, saya berani bilang. Kayak misalnya kayak pertanian organik, ada nggak yang secara faktual beneran usaha-usaha untuk mengorganikan Bali itu dilakukan? Kemarin Pak Koster hadir di kegiatan kami ada dengan dengan pihak swasta kerjasama. Pak Koster hadir, beliau bilang nggak usah lama-lama, 2023 Pulau Bali organik. Saya bilang wow. Saya kayak nggak gampang gitu juga kali Pak gitu. It's not as easy as that. Pak Mantri Pastike 2018 ya, itu anggaran untuk pembelian subsidi pupuk organik itu sekitar 10 miliar. Itu pun hanya beberapa titik Subak yang terfasilitasi. Subak masih ngomongin sawah loh. Emang orang Bali semua bersawah. Coba lihat kayak di Goblek, Pancasari, Wonogiri, itu
subak dataran masyarakat dataran tinggi, petani kami itu tai aja beli ke Jawa Timur. Yes. Saya tahu kan, tai sapi, tai kambing, saya kan di milu itu di PMK. Nah itu yang saya bilang. Artinya kalau beneran mau melakukan sesuatu, ini saya nggak tahu nih anggaran untuk subsidi kompos yang untuk petani sawah ini masih ada apa enggak, saya nggak tahu bahkan nih. Waktu Gitu. saya bekas saya ada itu. Nah, ya, benar kan ada? Ada. Artinya zaman Mangku Pastike diusahakan itu terjadi. Ada itu. Dapat Terjadi. pupuk Berarti organik. fokusnya Pak Mangku ke miskin pertanian gitu ya, lebih ke sana. Jadi kayak kalau saya ngomongin sektor real yang langsung bisa melakukan sesuatu bagi mereka yang ada di bawah beneran gitu. Kalau mungkin Pak Koster saya nggak tahu ya, stylenya mungkin di Pak Jokowi. Periode pertama kita infrastruktur, periode kedua SDM gitu misalnya. Periode kedua nanti kita dukung periode kedua gitu loh. Tapi Jadi nggak gitu juga. Kan bahasanya Jadi gini kan Pak ya. begini, terus terang ya, saya ngomongin nggak potong. style kampanyenya gitu ya. Iya, jadi siapa tahu dengan Jack Bali itu nanti ada approaching dari Pak Koster, nanti beli nengah bisa jadi tim alinya kan. Iya, Daripada tim ali nggak guna benar gitu banget Bang. ini. Saya lebih suka ternyata ada di benar. luar. Jangan Yang seperti begitu, saya lebih suka ada di nggak luar. bisa begitu. Anda di luar nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Justru yang harus ada berduduk di balancing. lapangan lah ya. Harus ada Maksud saya, balancing. Anda harus di dalam. Anda harus masuk. Jadi Anda lebih didengar. Kalau Anda di luar kan seperti supporter sepak bola Anda. Begitu pemain cetak gol Anda surya-surya, Ya. begitu nggak cetak gol Anda ngamuk-ngamuk. Bukan. Kan seperti itu. Anda jadi pemain. Itu loh. Jadi dalam Saran saya sebuah seperti itu. kekuasaan, jika semua orang dirangkul gitu. Pernah dengar nggak istilahnya? Hah? Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi jika semua orang Anda kelola, nggak mungkin Anda akan jadi orang lurus karena nggak ada orang yang mau meluruskan Anda. Nah, Berbahaya itu. Gini. Saya Anda boleh tahu, saya dengan Pak Mangku Pastike dari 2011 saya mengabdi di sana. Kalau misalnya ada yang nggak saya suka, saya tulis di medsos, Pak. Berarti duduk poinnya Mangku Pastike lebih pro terhadap petani gitulah yang sih daripada Koster gitu ya. Saya melihat ada usaha nyata yang bisa dirasakan Ada upaya lah. oleh masyarakat yang di ujungnya. Yang benar-benar masyarakat yang di grassroots itu ada efek yang Berarti terjadi. semenjak kepemimpinan Koster beli sebagai petani di lapangan dan teman-teman lain itu kesulitan gitu modelnya atau bagaimana? Saya lihat gini, tidak dari yang program yang dicanangkan itu action plan-nya yang saya tidak bisa ketemu gitu. Contohnya misalnya kayak dulu ada si mantri. Jadi masyarakat yang tidak mampu dibuatin kelompok dikasih sapi. Oke. Ya perkara kemudian ada yang sapinya jual segala macam kita tahu lah. Tapi kemudian yang masalahnya adalah ketika di Pak Koster itu beliau bilang juga ada programnya. Namanya Sipadu, boleh di search di website Pemprov Bali ada. Sipadu itu sama juga sistem pertanian terpadu, bukan terintegrasi gitu. Namanya berbeda dengan sistem yang sama. Jadi pembagian sapi, kemudian pembuatan pupuk kompos dan segala macam. Saya nggak tahu itu ada di mana dan saya nggak lihat anggarannya di di RAPBD itu dianggarkan berapa banyak, itu ke siapa pembagiannya, itu kita nggak bisa ngelihat ya hal seperti itu gitu. Jadi yang saya lihat adalah kalau kita mau membandingin apple to apple, emang program yang harus kita adu. Programnya ini program yang diutamakan apa? Zamannya Pak Mangku Pastike kemiskinan jelas. Maksudnya ada data dari BPS, masyarakat Bali sekian ribu kakak adalah miskin. Itu apa tuh? Komoditas kata Pak Yan Setiawan untuk dieksploitasi biar populis gitu. Kalau saya orang mau eksploitasi itu sebagai sebuah komoditas agar populis sambil dia kemudian dibantu biar tidak jadi miskin, diberi kemampuan Nah untuk keluar itu dari yang saya setuju, kemiskinannya. sambil dibantu benar-benar Iya. dibantu, dikurangi gimana gitu. Difasilitasi Makanya biar saya dia bilang, keluar soalnya dari begini nih. kemiskinannya, gitu. Makanya saya enggak motong ya. Kita kan ngobrol ngalir kan begini kan. Jadi nggak harus menjurus satu ini bisa Ya. saja nanti belok ke sini kan. Contoh nih. Keberadaan SMA Bali Mandara itu in the middle of nowhere, jauh di pelosok. Justru itu tujuannya. Sebentar. Oke, itu tujuannya. Yang saya maksud bukan saya nggak suka Bali Mandaranya, enggak. Oke. Yang dalam pikiran saya, masa sih pemerintah yang 8 bupati satu wali kota ini nggak bisa buat sekolah percontohan lah kalau saya anggap itu, yang setara itu di masing-masing wilayahnya. Itu sudah program kita sebenarnya, Masa Pak. sih enggak? CGT itu harusnya yang Masa mengutip. semua Bali Mandara aja bisa kan? Masa di situ di pelosok di kecamatan Tejokulo ya? Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Masa di Kubu Tambahan sih di remote area itu loh, di pelosok itu menurut saya. Maksudnya Pak Koster berarti Iya. membangun Ya, sekolah ya. Bali Mandara di Ya, di semua daerah. Apakah saya nggak masalah nama mau dirubah mau apa, umpamanya kalau beliau punya program ya yang membuat baiknya harus kita continue ya, jangan sampai ganti gubernur programnya ganti. Iya. Kalau itu memang bagus, saya akui bagus. Kan pernah kan di waktu Simokramo itu saya ngomong bagus. Saya justru bilang lahir lebih awal. Kalau saya lahir lebih awal mungkin saja saya jadi lulusan Bali Mandara.
Oke. Itu loh. Jadi kenapa nggak di setiap kabupaten ada gitu? Itu aja. Saya pikir Ya, sekian- kenapa dulu Pak Mangku Pastika nggak bikin banyak gini ya? Sudah, Balai Mandara? sudah, itu sudah direncanakan. Sudah Jadi direncanakan ya. sekolah Balai Mandara pertama SMA, yang kedua awalnya kita mau bangun di Bangli, tapi karena sumber daya kita nggak yakin bisa ngerekrut orang, dibuat di tempat yang sama, SMK Bali Oke. Mandara. Yang kedua SMK Negeri Bali Mandara kedua itu kita rencananya buat di Kubu. Sudah kita tenderkan, pemenang tender sudah selesai membuat perencanaan segala macam, tapi akhirnya program itu di drop gitu. Dan rencananya Pak Mangku memang setiap kabupaten itu ada. Nah, gitu sampaikan, masukannya sampaikan ke gubernur sekarang. Nah, sekarang kan sudah mau transisi nih. Nanti siapapun terpilih, nah, ayo cari figur yang katanya lebih baik daripada Koster. Kalau saya tetap Koster is the best gitu loh. Di tengah ada nggak figur yang lebih baik dari Koster? Saya nggak di masuk ke Bali? jalur itu. Jadi apa namanya? Kalau kita ngomongin apa istilahnya ya, kaderisasi politik di Bali memang kita lihat stagnan ya. Saya di Buleleng kita ada komunitas juga untuk menyiapkan apa namanya, membicarakan siapa yang kira-kira mau kita angkat. Di Kelungkung juga ada, kita kebingungan terus terang. Kan di Buleleng siapa kita pakai ya, siapa kita bingung kita. Iya. Kemudian kayak di Kelungkung saya ngobrol sama Pak Man, siapa ya Pak Man? Ya kita juga pusing nih segala macam. Ada yang secara politik dia nggak terlalu bagus, tapi di partai dia mendapatkan dukungan. Ada orang yang secara finansial, kita harus pahami ya bahwa politik Ya, itu betul, butuh betul, biaya ya. butuh biaya, oke. Ini mampu nih, tapi kayaknya secara kemampuan masyarakat nggak bakal nerima. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman politisi dari Gerindra, saya juga ngobrol. Nyendi, kita masih karena saya sulit ya. paham sekali bahwa kayak 15-20 tahun ke belakang ini emang kita nggak, orang Bali itu nggak berpolitik. Kayak 15-20 tahun ke belakang ya, mereka tuh kayak hidupnya santai aja, siapapun pemimpinnya bodoh Sama, amat kan, bodo seperti amat, itu ya. betul. Jadi yang kaderisasi itu kita nggak pernah nyiapin orang dari kecil, kita siapin untuk punya kemampuan. Tiba-tiba politisi ini tiba-tiba balihonya di mana-mana, ini Iya, siapa gitu, iya, dia pernah ngapain gitu, kita bingung kan. Bisa Wayan Setiawan. Jadi kalau menjadi bilang gubernur gitu. gubernur itu siapa, saya belum punya kandidat, saya nggak punya siapa-siapa yang akan misalnya saya bilang orang ini layak dan tidak, karena seperti yang saya bilang tadi, kaderisasi kita di politik ini parah banget, Betul, parah banget. Gitu. Kalau kita bilang, Random sekali ya. coba kita lihat misalnya di DPRD kita, Artis bisa tiba-tiba jadi kayak benar-benar random sekali, out of nowhere tiba-tiba ini diangkat jadi gitu, ini disiapin, ada yang punya bekal jadi gitu. Apakah kemudian di komisi hukum itu orang paham hukum? Tidak perlu. Kenapa dia perlu? Karena dia punya tim ahli gitu. Jadi semuanya debatable terus gitu. Yeah. Jadi ketika orang-orang yang seperti ini kemudian hanya orang-orang itu aja yang bakal punya kemampuan, punya akses ke sistem, ke lingkaran kekuasaan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tanya siapa, kemampuan apa dulu nih yang dipertanyakan gitu. Jadi Nah, intinya gini ya. Artinya nanti Sing ada lu di Koster itu ide. artinya karena enggak ada. Berarti kan ini Dua kan periode, kita. itu berarti Ya, lah. versus kota kosong lah gitu kira-kira. Kan gitu nanti. bahaya itu, bahaya. Kota kosong. Bahaya ya. Nanti kayak di Nah makanya Makassar. enggak usah lah masuk ke sana ya. Kita tetap siapapun gubernurnya, entah itu Pak Koster, entah itu siapa gitu. Kita sebagai masyarakat tetap beri masukan secara positif, yang inspiratif. Dan saya sampai detik ini masih mempercayakan kenetralan Jag Bali gitu. Iya. Saya masih percaya, bukan ngajum-ngajum meng-Erwin sing, karena saya ngomong kepadanya gen. Itu loh. Jadi mudah-mudahan ke depan juga ya siapapun itu ya pemimpinannya, termasuk kepada rakyatnya juga biar dicerdaskan loh. Kengken menenet tiba-tiba ada seperti bilang tadi betrek beneran lemoling jagaden. Apa kalian skill ya gitu loh. Tiba-tiba ada di DPR kita wakil raga kengken sing wong gumi gitu loh. Ya jangan main-main ini kan best. Ya makanya Ada yang kemarin saya video kirim itu di Badung. Yang bisa 9.000 suara saya kasih Fortuner. Oh. Iya, Gitu ya nih. Gitu. Iya kan mbak kirimin videonya. Asing. Ada videonya. Ada. Dengan mudah bisa kita gugurkan pencalegannya. Oh, Rakyat itu mau realita Pak itu ya. internal ya, enggak salah lah, itu menyemangati kadernya. Itu kan parpol kan. Ya di internal parpolnya kan enggak masalah, di internal Nggak masalah. anggotanya. Kalau baru menjadi masalah ketika itu dilempar ke publik menurut saya ya. Ya itu nak yo ngomong di Ya, dalam masukannya. organisasi ya sama seperti sales tuh. Nggak sih ada moneh manci bonus moneh kan. Ya wajar saja dia begitu. Dan itu bahkan tidak beliau saja yang bicara Iya. begitu. Pasti banyak. Iya. Cuman ini aja yang ada rekam dan viral. Ya enggak apa-apa, bagi saya tuh nggak ada yang dilanggar bagi saya. Artinya saya ingin menyampaikan realitanya seperti itu Pak ya. Ya, nggak apa-apa Ada juga. bass, ada suara, itu loh yang Jadi, saya ingin sampaikan. Saya loh, walaupun saya loh caleg dengan RP 0 loh. Maaf nih boleh dicek kok. Saya Ini karena hapus. kebaikan Jak Bali kan Ya makanya loh.
Loh, saya secara organik loh. Ini saya kasih lihat. Nih mohon maaf nih. Nih Anda baca sendirilah. Siap. Nih. 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 Baca sendiri. Nah. WA nggih ke nomor tiang Pak Yan calon DPRD Kabupaten Badung Pak Yan calon DPRD Kabupaten Badung napi provinsi. Kalau Badung berarti dapil Abian Semal nggih, tiang dapil Petang. Tapi banyak teman dapil Abian Semal nanti tiang bantu tanpa mahar. Jarang ada calon seperti Beli Wayan. Ini gara-gara Erwin Widya Suara loh. Berarti masyarakat nak mulai mau paham. menyumbangkan suaranya kalau dia merasa benar-benar terwakili. Apa hati nurani unek-uneknya itu tersampaikan. Maka Los ngomong aja podcast, Los ngomong adon aja politisi shoot podcast di podcast normatif shoot podcast tapi off the record ya wah ini emosi sebenarnya Pak ini kalau Pak omong tadi cak boom Bapak tapi kan nggak etis ya kalau saya bicara begitu soalnya saya posisi di sini nanti ini gini justru Bapak Ibu ya omong-omongnya gitu aduh Sandiang omong-omongnya di belakang layar Wayan Setiawan kan itu yang membuat dia saya mohon maaf ya, saya akan bangga sekali kalau saya jadi DPR yang memilih saya itu kelas rakyat model begini. Baru saya bangga. Tapi ada nggak selain itu? Banyak. Wih. Tapi kan sing perlu saya obral, nanti lihat aja gitu loh. Sing perlu nah silahkan, kenapa? Justru rakyatlah yang harus membiayai wakilnya. Dengan cara apa? Enggak dengan uang. Dengan kata-kata seperti itu juga bentuk pembiayaan. Ya. Nanti saya dari dapil ini saya bantu di sini-sini. Kan dia otomatis sebagai public speaker saya kan, sebagai jurkam saya gitu loh. Kan saya nggak perlu nitip susahnya Pak. Berarti dia tanpa biaya pun siap biaya menggalang massa kan gitu. seperti itu. Jadi kalau saya naik, orang-orang seperti inilah yang harus saya wakili. Saya harus berterima kasih dengan rakyat. Tapi misal Pak Dian menek dosa ini gitu-gitunya. Yang paling pertama ada saya lupa ya jelas pemilih ya. Jadi tetap saya ngomong saya punya visi misi. Saya sampaikan bahwa ada tahapan kalau saya tidak bisa menerima saya mundur, ngapain saya lama-lama di sana. Bama nih dalam satu kali masa sidang itu kan perlu diperjuangkan. Saya ternyata nggak bisa memperjuangkan, bebas saya mundur. Mujang itu. Siap. Gitu loh. Jadi itu pongal teko manbes gitu. Aduh, tengal-tengal gitu. Karena sekarang jangankan DPR ya Pekaseh kan liu tengah. Coba cek Anda di Badung. Saya ngomong di belak-belakan. Siapa di Pekaseh di Badung mundur? Nggak ada, saya aja. Bukan wisata. Ya jelas saya ngomong kenapa? Jangankan jabatan DPR. Ya gajinya banyak. Pekaseh kan emang mencari cuma asikut aja insentif dari Pemkab jadi 3 juta katanya. Nggak mau mundur, bahkan pemilihan Pekaseh yang oleh tim sukses. Bokadong liur. Nah, makanya seperti itu. Makanya saya bilang ya, saya ini loh yang akan saya lakukan jika anak-anak mempercayakan kepada saya. Bagaimana kalau nggak saya bisa itu? Oh, saya mundur. Ngapain saya sana? Berarti saya nggak bisa mewakilan. Siap. Kan? Bot long jam nih Bot. Om santi-santi ya. Kita tutup dengan mungkin next ada isu-isu lagi, mungkin beli nengah juga tiang aja. Akan kita bahas sambil mengkedean di podcast Bali. Cuman karakter podcast Bali kayaknya Bu. Ya saya kengkel lu. Penyalatek. Unik jadi. Oke, Pak Yani ya. Semua Om Santi. Santi. Semua.